Assalamualaikum, halo keluarga Jakarta, kembali lagi di podcast Keluarga Jakarta bersama saya Bani. Keluarga Jakarta, seperti yang kita ketahui, kanker merupakan penyakit yang berbahaya dan dapat menyerang siapa saja tanpa terkecuali pada anak-anak. Faktanya, pada tahun 2020 terdapat kasus baru kanker sebanyak 19,3 juta dan kasus kematian akibat kanker sebanyak 10 juta. Nah, kita akan mencari tahu lebih banyak mengenai apa itu kanker, khususnya kanker pada usia anak. Telah hadir narasumber kita hari ini, beliau merupakan pengurus Yayasan Kanker Indonesia, Dr. Yurni Satria MPhil MHA. Halo, apa kabar dok? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, dok. Kita kan nanti akan memperingati Hari Kanker Sedunia ya dok ya? Iya. Pada tanggal 4 Februari. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol banyak nih tentang kanker. Sebelumnya saya pengen tahu dulu nih dok. Jadi sebenarnya kanker itu apa sih dok? Bedanya sama tumor itu apa ya? Begini, tumor itu secara umum, tumor itu adalah semua benjolan yang terdapat di dalam tubuh, baik yang bisa kita lihat ataupun yang tidak bisa kita lihat. Oke. Gitu, ya. Nah, tumor itu terbagi dua. Ada tumor jinak, ada tumor ganas. Nah, tumor ganas inilah yang disebut dengan kanker. Oh, beda, ya, berbeda ya. Boleh saya sebut bedanya boleh, supaya boleh. kita bisa ketahui. Boleh, ya. boleh. Apa tuh bedanya? Kalau tumor jinak itu pertumbuhannya lama dan dia berselubung, terbatas, lokal. Lama tumbuhnya, kemudian dia tidak menyebar. Dia gampang diangkat, dia tidak merusak fungsi dari organ yang di dekatnya. Jadi kalau untuk tumor itu pengobatannya itu masih lebih mudah, gitu ya? Lebih mudah. Ya, apalagi kalau yang bisa kita lihat, bisa kita raba kan. Dan dia mobile, bisa digoyang-goyang gitu. Kalau misalnya terdapat di tangan atau di mana, kita goyang-goyang aja, bisa digoyang. Karena dia pakai selubung. Jadi mudah diangkat. Nah, berbeda dengan kanker. Kanker itu pertumbuhannya seenak-enaknya. Jadi bisa nyebar, dia bisa merusak jaringan di sekitarnya. Dia bisa menyebar melalui pembuluh darah, pembuluh limfe, kemana-mana dia pergi. Nanti kalau dia nyebar, sel yang bertumbuh seenaknya tadi itu, kalau dia mampir di mana, di halte mana, dia nyebar lagi di situ. Jadi unpredictable ya Bu? Nah, begitu ya. Dan pertumbuhannya sangat cepat sekali. Kayak ya ibaratnya kayak deret ukur lah ya. Kayak begitu. Nah, jadi nah itu bedanya. Kanker sama tumor. Nah, gitu. Kalau penyebabnya kanker itu apa dok? Sebenarnya penyebabnya itu ada yang endogen dari tubuh kita sendiri, ada yang eksogen dari luar. Yang endogen itu seperti genetik ya, ada gen. Jadi sebenarnya kita di tubuh kita ini ada memang sel-sel yang memang cenderung untuk bertumbuh pertumbuhan sel yang bermutasi istilahnya ya. Tetapi itu ada pemicunya tadi itu. Pemicunya adalah lingkungan. Yang paling banyak itu justru faktor lingkungan. Hanya 5-10% yang endogen itu. Yang 5-10%. Ya. Sisanya faktor lingkungan. Jadi sebenarnya bisa kita cegah. Bisa dihindari ya dok. Bisa dihindari. Ya, bisa dihindari karena lingkungan itu faktor gaya hidup aja. Contohnya ya, rokok, alkohol, kegemukan, bahan-bahan kimia, polusi. Nah itu kan bisa kita hindari. Jadi pola hidup sebenarnya. Stres juga mempengaruhi ya dok ya? Iya. Pola hidup sebenarnya. Pola hidup ya. Yang apalagi yang menyebabkan daya tahan tubuh kita menurun. Kemudian ada infeksi juga yang menyebabkan kanker seperti infeksi virus HPV, pernah dengar ya? Iya. Dok. Ada infeksi juga. Itu bisa. Jadi sebenarnya bisa kita cegah dan bisa kita obati kanker itu. Bisa kalau stadium dini.
Jadi masih bisa diobati kalau stadium dini ya dok ya? Ditemukan stadium dini, di motonya di YKI itu ya, temukan kanker pada stadium dini, diobati dengan cepat dan tepat. Jadi tepatnya itu bisa diketahui stadium dini, tapi dia dia cepat pergi tapi tidak tepat pengobatannya. Dia pergi dulu ke sarana pelayanan yang lain, misalnya ke orang pintar misalnya kan. Jadi betul. Stadium dini cepat dan tepat. Cepat akurat, dan tepat ya. Jadi kalau ada yang bilang kanker itu tidak bisa disembuhkan, itu mitos ya dok ya. Sebenarnya bisa disembuhkan asalkan tadi ya ditemukannya secara cepat dan diobati secara tepat, begitu ya. Oke, baik dok. Terus yang pengen saya tahu juga, mungkin keluarga Jakarta juga pengen tahu, apa sih gejalanya seorang mengalami kanker dok? Ya, tergantung jenis kankernya. Tapi pada umumnya itu adalah kalau terjadi pengurangan berat badan yang secara drastis dalam waktu dekat. Terjadinya penurunan berat badan secara drastis ya? Nafsu makan berkurang, gitu. Tergantung jenis kankernya itu apa. Yang paling banyak ada di Indonesia itu jenis kanker apa dok? Paling banyak sekarang kanker payudara. Kanker payudara. Kanker payudara nomor 1, kemudian kanker serviks, kemudian paru, kemudian hati dan nasofaring. 5 jenis. 5 jenis itu kanker. Jenis yang paling banyak di Indonesia ya. Dan kemudian gejalanya bisa berbeda-beda tadi ya, tergantung. Tergantung dari jenis kankernya, jenis kanker apa. Betul. Nah, kalau tadi kan kanker payudara itu biasanya dideteksi setelah dia dewasa ya dok ya? Atau mungkin dari anak-anak juga bisa? Gitu bisa. Tapi banyak dewasa ya. Di kita itu saya tidak tahu, sebenarnya bisa kalau di luar negeri ya. Oh, dia ada misalnya orang tuanya biasanya garis vertikal itu karena genetik. Kanker payudara ini ada faktor genetik. Ada secara vertikal, misalnya neneknya kena kanker payudara, orang tua kena kanker payudara, dia segera memeriksakan dirinya, bahkan kadang-kadang dia langsung aja angkat payudaranya. Karena ada ya? Tes BRCA namanya ya. Tes BRCA. Kalau itu tinggi di luar negeri, walaupun dia belum merasakan ada gejala, ya angkat aja payudara di luar. Jadi khususnya nih untuk keluarga Jakarta yang memiliki kerentanan ya dok ya. Bukan hanya kerentanan, kalau payudara, ada riwayat. Betul. Terutama yang vertikal. Orang tua, nenek, apa gitu. Nah, hati-hati. Jadi kalau memiliki riwayat itu segera periksakan sejak dini ya dok ya. Iya, betul. Terus kemudian kalau kanker kan juga bisa terjadi pada anak-anak ya dok ya. Itu biasanya jenis kanker apa dok yang biasanya pada anak? Pada anak itu leukemi. Leukemi, kanker darah. Kemudian kanker mata, retinoblastoma namanya itu bisa kita lihat kalau misalnya mata anak tuh kayak mata kucing gitu kan. Itu curiga ke situ. Kemudian ada lagi neuroblastoma namanya. Nah itu 3 itu kanker tulang juga pada anak. Kanker tulang banyak pada anak. Leukemia yang paling banyak. Nah sebenarnya sudah ada itu pemeriksaan tuh anak tuh ya, kita di YKI sekarang sedang mengembangkan itu. Pemeriksaan untuk deteksi dini kanker leukemia sama retinoblastoma. Kita sedang kembangkan itu dan kita sudah melakukan di beberapa wilayah di DKI ya. Itu untuk mungkin saya cerita sedikit tentang kanker retinoblastoma itu ya pada anak itu dengan alat optalmoskop itu semuanya ada di puskesmas pasti. Nah, kita bisa periksa mata anak itu di bawah umur 3 tahun. Yang bayi pun bisa. Baru-baru ini kita ada kegiatan di Pasar Minggu. Nah, itu kita bisa menemukan gejala dini. Pakai optalmoskop aja. Usia paling dini untuk pemeriksaan itu usia berapa tahun, dok? Untuk anak di bawah 3 tahun. Di bawah 3 tahun itu sudah bisa diperiksakan ya, dok ya? Leukemia juga sebenarnya bisa. Leukemia itu periksa darah tepi. Itu juga untuk usia di bawah 3 tahun sudah bisa dok ya? Nah, ya kita sarankan di bawah 3 tahun. Tapi sekarang kan ada anak-anak di bawah 5 tahun itu kan sudah ada
mereka sekolah TK atau apa ya. Betul. Nah, kayak preschool gitu. Nah, kita lakukan di situ. Oh, jadi langsung pemeriksaannya menyasar langsung ke sekolah-sekolah untuk tadi yang menghindari tadi ya, deteksi awal gitu. Ya. Alhamdulillah kita keliling 5 wilayah kota di DKI ini. Pada orang tuanya banyak yang kita bisa kumpulkan bawa bayi-bayinya. Bawa anaknya. Baik. Nah, kemudian Dok, caranya mencegah kanker baik untuk kita atau misalnya kita memberikan edukasi kepada masyarakat itu seperti apa sih Dok? Sebenarnya ada tiga pencegahan ya. Primer, sekunder, tertier. Yang primer ini yang harus kita edukasi kepada masyarakat dengan cara edukasi pendidikan, penyuluhan, kampanye kepada masyarakat, kampanye tentang hidup sehat. Balik lagi hidup sehat lagi. Kemudian vaksin. Ada beberapa vaksin seperti HPV ya, hepatitis, vaksin ya. Nah, itu yang primer ya. Yang sekundernya deteksi dini tadi. Deteksi dini kita memberikan penyadaran kepada masyarakat supaya terutama bagi yang punya risiko. Punya risiko dari riwayat tadi ya Dok ya. Contoh deteksi dini misalnya pernah dengar IVA untuk kanker serviks, pemeriksaan IVA dan pap smear. Itu deteksi dini untuk kanker serviks. Terus kemudian yang ketiga Dok? Yang ketiga yang tertier ini adalah sebenarnya bagi yang sudah terkena kanker kita meningkatkan kualitas hidupnya. Ya, dengan perawatan paliatif suportif. Supaya ya kadang-kadang kan dengan kalau dia sudah terkena kanker stres lalu kan berberat. Padahal dia punya hak hidup. Iya betul. Jadi harus kita tingkatkan kualitas hidupnya. Nah, ini kerjasama dengan keluarga. Kita didik juga keluarganya. Bagaimana edukasi juga nggak hanya kepada pasiennya ya Dok ya, tapi kepada keluarga ya. Terutama harus memberikan dorongan support kepada keluarga-keluarga yang terkena kanker tadi. Jadi perbaikan kualitas hidup dan mungkin kelola stres juga mungkin ya Dok untuk pasien itu perlu juga Dok ya. Perlu. Perlu. Oke, baik Dok. Nah terakhir nih Dok, kalau tema kanker sedunia dari tahun 2022 kalau nggak salah itu ya Dok ya. Temanya adalah Close the Care Gap ya Dok ya. Betul ya? Betul. Apa sih itu Dok? Jadi kalau kita artikan bahasa kita ya, bagaimana kita menutup kesenjangan dalam perawatan atau penanganan kanker. Kita mengeliminasi kesenjangan itu. Itu. Jadi tahun 2022 itu mengapa tuh tema muncul? Karena dirasakan oleh para pemerhati di dunia nih bahwa ada kesenjangan di dalam perawatan kanker ini. Ya, kesenjangan itu bisa disebabkan karena pendidikan, karena faktor ekonomi, Nah, terutama dua itu. Kemudian kadang-kala juga ada diskriminasi misalnya dalam penanganan kanker ya. Diskriminasi kadang-kadang juga bisa kita temukan etnik, umur, gender, orang yang difabel. Jadi itu yang pada waktu tahun 22 itu tema itu dirasakan seperti itu. Sampai sekarang tahun 2024 ini tetap itu ya yang menjadi tema dari Hari Kanker Sedunia. Ada perubahan positifnya nggak Dok dari penggunaan tema dari awal 2022 sampai dengan hari ini? Ya, kalau 2022 itu disadari penyebabnya apa gitu, masalah apa sih? Fokusnya ke situ. Fokusnya di penyebabnya ya. Di penyebabnya. Nah, kemudian tahun 2023 itu bagaimana sih kita semua pihak kita ajak bersama-sama untuk mengatasi itu. Keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat, pemerintah, swasta, semua kita ajak. Lembaga-lembaga masyarakat kita ajak tahun 2023. Jadi secara bersama-sama waktu itu ya. Nah,
2024 ini kita bersama-sama mendorong pemerintah nih supaya memprioritaskan perawatan penanganan kanker ini. Jadi 2024 ini katanya begini nih, bagaimana kita mendorong pemerintah supaya perawatan kanker menjadi salah satu prioritas. Jadi dikatakan together we challenge those in power. Jadi dengan dengan potensi masing-masing, mari kita bersama-sama ya menghilangkan gap tadi itu. Nah, misalnya actionnya apa? Misalnya ya pemerataan BPJS kalau di Indonesia. Karena ada beberapa pengobatan kanker sekarang yang sudah ditanggung oleh BPJS. Udah di cover oleh BPJS oleh BPJS. Nah, itu masalah kita juga adalah geografis juga ya. Itu. Jadi salah satu seperti itu. Kemudian juga kita tidak henti-hentinya untuk mendidik masyarakat kita. Itu yang itu menjadi masalah kita, sehingga kita mengajak semua pihak, masyarakat, keluarga juga kita ajak. Seperti tadi saya katakan, masyarakat hindarilah polusi. Ayo pola hidup sehat. Hindari polusi, pola hidup sehat. Kalau keluarga berikan dorongan. Kalau misalnya ada keluarga kita yang kena kanker, support ya keluarga itu. Support system itu penting sekali keluarga Jakarta. Itu yang terutama secara moral ya. Iya, betul. Psikologis. Jadi jangan dia dikucilkan, jangan dihindari, jangan dorong terus. Baik. Wah, terima kasih banyak Dokter Yuni atas sharing dan diskusinya. Semoga keluarga Jakarta memiliki semangat yang sama nih untuk bisa lebih aware dengan kondisi kita, terutama kondisi dengan lingkungan. Betul. Nah, mungkin Dokter Yuni ada pesan yang ingin disampaikan kepada keluarga Jakarta, boleh silakan. Ya, pesan saya untuk keluarga-keluarga Jakarta supaya masyarakat Jakarta ini makin sehat, makin terhindar dari kanker dan penyakit-penyakit yang lain. Tipnya itu adalah cerdik. Apa itu dok? Cerdik. C-nya itu cek kesehatan secara rutin. Jadi jangan yang mentang-mentang nggak ada keluhan lalu nggak mau cek. Cek kesehatan secara rutin. Enyahkan rokok. Enyahkan rokok keluarga Jakarta. Keluarga Jakarta ya. Rokok. Sekalian juga mengurangi polusi itu. Apalagi kalau di rumah ya. Betul. Ada anak kecil, ada anak bayi, merokok, bahaya sekali. Betul. Ya. R-nya itu secara rutin melakukan aktivitas fisik. Nah, sebenarnya DKI udah bagus tuh. Ada Car Free Day, orang berolahraga, sepeda, itu bagus sekali. Petra juga. Petra bagus sekali ya. Udah banyak usaha kita untuk masyarakat kita di DKI ini. Kemudian D, diet yang seimbang. Seimbang. Ini yang susah. Iya dok. Ya, lihat piringmu ya. Piring itu dipenuhi apa itu? Dipenuhi karbohidrat aja kah? Nah itu susah. Lihat piringmu, isinya apa? Apa ada sayur enggak? Ada buah enggak? Nah, lauk, jangan nasi aja yang penuhi. Iya. betul. Gitu ya. Nah, kemudian juga hindari itu makanan-makanan yang junk food, fast food yang ada bahan kimianya. Pemicu kanker juga. Nah, istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup. Nah, di Jakarta. Di Jakarta ini susah ya. Cukup. Cukup. Ya. Nah, yang terakhir ini masyarakat Jakarta yang susah hidup di Jakarta yang terakhir K itu ya, kendalikan stres. Itu yang paling sulit mungkin sepertinya sulit, dok ya. Mengendalikan stres. Karena penyakit itu sumbernya stres sih sebenarnya. Iya. Betul. Benar nggak? Betul dok. Nah, di Jakarta bagaimana kita mengendalikan stres? Carilah hiburan. Hiburan yang bermanfaat untuk diri ya pasti. Yang enteng-enteng aja. Contoh ya, nih. Dok ya. Nggak usah yang mahal-mahal, contoh yang enteng-enteng aja. Kalau misalnya kita ada masalah, jalan aja di sekitar rumah, dulu jalan, lihat tanaman, lihat apa itu, berkomunikasi sama
Kalau ada kembang, komunikasi sama kembang. Iya betul, grounding ya, kita kembali lagi ke alam. Betul, kembali ke alam. Kalau lagi stres di kendaraan, cari aja baca buku. Baca buku, baca cerpen-cerpen yang lucu-lucu. Gitu ya kira-kira. Mudah-mudahan masyarakat DKI Jakarta semakin sehat. Ya. Amin, amin. Angka kanker semakin berkurang. Ya, amin. Karena kematian karena kanker itu luar biasa. Lebih dari 50% dari kasus kanker itu meninggal. Karena apa? Karena datang pada stadium lanjut. Terlambat ya bisa dibilang. Itu mungkin pesan saya untuk masyarakat Jakarta. Oke, baik. Terima kasih dok. Terima kasih dokter. Nah ini juga mungkin tadi perlu di-highlight juga keluarga Jakarta bahwa pengobatan dan pemeriksaan kanker di Jakarta itu sudah bisa di-cover oleh BPJS ya dok ya. Sudah bisa di-cover BPJS. Jadi juga jangan ragu lagi untuk pemeriksaan secara dini gitu. Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang mungkin tidak diinginkan ya dok ya. Betul. Oke baik. Nah dan untuk keluarga Jakarta Anda juga tetap bisa melakukan konsultasi masalah anak dan gizi secara gratis melalui pusat layanan konsultasi Puspa yang ada di puspa.jakarta.go.id. Saksikan terus podcast Keluarga Jakarta di channel YouTube Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen dan share video ini kepada kerabat-kerabat Anda. Sampai jumpa keluarga Jakarta. Terima kasih banyak dokter. Sama-sama. Sama-sama. Sehat selalu. Amin.